Salam sejahtera para pemirsa yang berbahagia. Senang sekali kita bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Allah memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman kita dan siap menghadapi perubahan. Karena dengan cara tidak menyenangkan itulah pekabaran misi kabar baik akan disebarkan ke seluruh dunia. Apakah Anda siap? Itulah yang akan kami bahas bersama kedua narasumber kita, Pendeta Sony Situmarang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Denny Kanajo, Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah bergabung, terutama Pendeta Denny, sudah lama tidak bertemu. Semoga kabarnya sehat dan terus semangat dalam melayani. Terima kasih. Amin. Untuk mengawali, saya akan membawakan salam dari para pemirsa yang sudah terlebih dahulu merindukan kehadiran dari diskusi ini, dari dua nama baru, Suzin Bakin dan juga Melo Bulirditi. Selamat datang, selamat bergabung, dan selama Pendeta Denny tidak kelihatan wajahnya, ada banyak pemirsa dari Sabah, Pendeta, Malaysia. Jadi saya akan bacakan nama-nama seperti Tulun Dusun Official Channel, dari Global Ministry, Ermanina Sani, dan juga Willis Sui. Untuk nama-nama yang tadi saya bacakan, apa salam dari Pendeta Denny untuk para pemirsa sekalian? Salam dari saya, semoga saudara-saudara umat-umat Tuhan yang sedang menyaksikan diskusi pelajaran Sekolah Sabat ini untuk tetap setia mengikuti siaran tersebut, oleh karena siaran ini mendatangkan berkat dan memberikan kekuatan iman bagi kita semua. Terima kasih. Amin, terima kasih. Dan untuk Pendeta Sony Situmarang, saya menyampaikan salam dari para pemirsa lama yang tidak bosan-bosannya menyampaikan hai begitu ya kepada kami. Ada Jarod Krismartono, lalu Bapak Rimson Sitohang di Jemaat Bukit Sion, Kalimantan Tengah. Ada juga Bapak Bambang Eko, Saudara Daang BKY, dan juga dari rekan kita Pendeta Lamsihar Silitonga yang mengatakan sukses untuk Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Silakan Pendeta Sony untuk tanggapannya. Baik, terima kasih para sahabat dimanapun Anda berada, terus mendukung acara ini dan berikan saran untuk kemajuan program ini sehingga kedepannya programnya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan mohon bantu untuk membagikan program ini melalui bagikan link kepada teman-teman semua. Buat Pendeta Lamsihar, tetap semangat, maju terus. Amin. Jadi pemirsa jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe kepada YouTube channel dari Advent Indonesia Barat. Baiklah, sebelum saya melanjutkan dan nanti Pendeta Denny akan berdoa bagi kita, saya bacakan terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran ketiga dengan judul Panggilan Allah untuk Misi. Terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Silakan Pendeta Denny. Kita semua akan berdoa sebelum kita mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Waktu yang begitu indah pada saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang akan kami bahas. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan kepada masing-masing kami, agar kami dapat mengerti dan kami memahaminya, dan kami mempraktekannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih. Baik para pemirsa, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita akan membahas lebih banyak dari Kejadian 11 dan 12. Karena kita akan melihat bagaimana Allah memanggil Abraham ke dalam misinya. Dan nanti di akhir dari diskusi kita ada tantangan mingguan yang kami harapkan para pemirsa dan juga kami di sini untuk melakukan. Dan itulah yang akan kita bagikan di dalam kolom komen dari minggu ke minggunya. Baik, maju ke hari Minggu dengan judul Pindah dari Zona Nyaman Kita. Pertanyaannya adalah, apakah dalam mengerjakan misi Tuhan, Pendeta Denny, kita harus keluar dari zona nyaman? Seperti dalam cerita Menara Babel, apa yang mau digambarkan oleh peristiwa ini mengenai bahayanya berada di zona nyaman? Silakan Pendeta Denny. Terima kasih para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Ya, kalau berbicara tentang zona nyaman, kadang-kadang sangat sulit sekali untuk kita mau tinggalkan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan bagi kita. Apalagi kalau kita sudah bersama dengan orang tersebut dan kita anggap itu cocok. Dan yang paling lebih indah lagi kalau kita cocok logi.
Itu sulit sekali untuk kita mau pindah dari zona aman. Kita akan merasa bahwa kenapa sih saya harus dipindahkan? Saya lebih senang di sini. Karena saya bisa menentukan pilihan saya, kalau saya tidak mau pergi, tidak mengapa. Nah, orang lebih senang kepada zona aman. Tetapi kita harus ingat bahwa Allah punya maksud agar supaya umatnya itu harus pindah dari zona aman. Kerinduan untuk tetap selalu bersama atau sepaham dengan orang yang sesuku, ya, atau mungkin bergaul sesama sejenis, kemudian menuntun pada cinta diri dan bahkan kejahatan dan lain sebagainya. Kita bisa melihat dalam kisah daripada Menara Babel memberikan sebuah contoh radikal kepada kita. Bahwa orang-orang yang berada di pasca air bah ingin membangun menara. Ingin membangun menara yang tinggi sampai ke langit. Mereka ingin membangun menara itu setinggi itu karena mereka tidak percaya kepada janji Tuhan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga akhirnya mereka menganggap bahwa ketika mereka tinggalkan tempat itu akan mengganggu cara berpikir mereka sendiri. Karena orang sangat sulit tiba kepada sebuah perubahan. Ada orang senang menerima perubahan, tetapi ada orang juga tidak senang menerima sebuah perubahan. Oleh sebab itu, zona aman terkadang kalau kita tidak mengerti, kita menganggap bahwa ketika orang menyuruh kita berpindah dari zona nyaman, kita menganggap bahwa itu mengusik akan kenyamanan kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Denny sudah menggarisbawahi bahayanya tidak mau terlibat dalam misi Allah alias terlalu nyaman dalam zona nyaman. Tadi sudah ada beberapa hal yang dikatakan, salah satunya ada cinta diri, cinta juga kepada kejahatan, suka nama mereka besar, suka berkumpul bersama, dan pada akhirnya tidak percaya kepada janji Allah. Terima kasih sekali Pendeta Denny membawa kita kepada satu pertanyaan, Pendeta Sony Situmorang. Kita tahu bahwa memang nyaman untuk berkumpul bersama dan dalam kenyamanan itu sebenarnya bisa juga menginjil. Makanya ada gereja-gereja, misalnya waktu saya berkesempatan ke luar negeri gitu ya, ada Indonesian Church, ada African Church, ada gereja Batak, gereja Manado. Dalam satu sisi katanya terlalu nyaman bersama itu buruk juga, tapi dalam sisi lain bisa juga untuk mengembangkan penginjilan. Kira-kira justification-nya di mana itu, Pendeta? Silakan. Baik, ketika berbicara mengenai justification, sebenarnya bukan justification ya, memang zona nyaman itu satu zona di mana kita less stress oleh karena kesamaan bahasa, suku, bangsa, budaya, dan lain-lain. Oke. Lalu bagaimana dengan adanya Indonesian Church segala macam itu, bahkan dari suku, itu merupakan penggenapan dari ayat hafalan sebenarnya, Ivy. Dikatakan, kamu akan menerima kuasa, saya bahas minggu lalu, kalau Roh Kudus turun atas kamu ya, Parakletos turun atas kamu, kuasa ini yang saya katakan minggu lalu dunamis atau exousia, oke? Dan penekanannya yang pertama kita Injil di Yerusalem, artinya keluarga dulu. Keluarga, tetangga, kemudian mungkin bangsa yang lain. Lalu bagaimana dengan penginjilan? Ingat, Nimrod juga merasakan yang sama ya. Tapi kalau kita mau lebih jauh lagi, kita digging masalah Babel ini, maka ada juga peran wanita tercantik pada saat itu. Siapa dia? Semiramis. Kalau saudara belajar sejarah, maka Nimrod punya istri yang bernama Semiramis, wanita tercantik yang mempengaruhi dia. Nama Nimrod sendiri dalam bahasa Ibrani itu apa? Pemburu before God, yang ada di depan Allah. Tapi ketika dia memberontak, jadi bukan pemburu before God, tapi pemburu against God. Nah, bagaimana dengan penginjilan? Saya sangat setuju. Artinya, yang pertama dan terutama kita injili merupakan apa? Teman satu suku atau keluarga dulu, kemudian satu suku, baru kita keluar. Lalu bagaimana dengan gereja-gereja yang ada sekarang ini? Benar, sama seperti pindah dari zona nyaman kita, akan sangat sulit untuk menjangkau satu komunitas lainnya atau satu bangsa lainnya. Contoh Ivy. Mana lebih gampang Ivy mendekati orang Kawanua daripada orang Kupang contohnya, sukunya Pak Denny. Sudah tentu orang Kawanua. Kenapa? Persamaan budaya, persamaan bahasa, persamaan culture itu mempengaruhi. Tapi ingat, coba Ivy boleh baca paragraf ke-5. 5. Orang-orang ini disatukan juga dengan pekerjaan ini, tetapi ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka.
Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Kejadian 11 ayat 6. Rencana ambisius dari orang-orang ini sesungguhnya jahat adanya. Kenapa saya suruh baca itu? Lihat, satu suku kalau digunakan buat penginjilan akan sangat dahsyat. Tadi kan bicaranya penginjilan ya, Iv ya. Tapi satu suku kalau motifnya lain seperti tadi didahului oleh pendeta Denny, maka akan sangat berbahaya. Jadi orang lebih, saya kalau kata-kata PBB sekarang lebih cenderung rasis begitu. Tapi dalam konteks pengabaran Injil, maka kita harus membaca paragraf terakhir bagian B dari kata mereka. Ivy, Mereka mereka bermaksud untuk membangun apa yang mereka anggap aman daripada percaya pada firman Allah. Apapun motif utama mereka, Allah mengetahui bahwa tujuan-tujuan mereka tidaklah murni, tetapi diisi dengan ambisi diri. Itulah sebabnya Allah mencegah mereka untuk mencapai tujuan yang sudah mereka tetapkan. Untuk ambisi diri, untuk pribadi sendiri Allah mencegah, tapi untuk penginjilan Allah akan mendukung. Terima kasih, itu dari saya. Iya, terima kasih pendeta untuk tanggapannya, dan para pemirsa boleh dilanjutkan diskusinya di UKSS masing-masing, bagaimana peran saya dalam menjalankan misi Allah dalam komunitas-komunitas yang berbeda yang saya berada di dalamnya. Baik, sekarang kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul Menjadi Berkat bagi Seluruh Dunia. Berlanjut dari Kejadian 11 mengenai Menara Babel, Kejadian 12 sudah mengenai Abraham. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah untuk menjadi berkat saya harus keluar dari zona nyaman pendeta, harus pergi ataupun menyebar seperti Abraham? Silakan pendeta Denny. Saya pikir itu penting sekali, namun sangat sulit loh, sangat sulit. Saya mau kasih pengalaman. Ketika saya ditempatkan pertama kali di Pulau Sabu, setelah itu tidak lama kemudian saya ditempatkan di Maluku Tenggara, pulau-pulau terselatan. Ketika saya tiba di tempat itu, saya terheran. Karena tempat itu tidak seperti yang saya bayangkan. Tidak seperti yang saya lihat. Tidak seperti yang saya inginkan. Tidak seperti kerinduan saya. Kenapa? Karena di tempat itu saya harus ikuti situasi yang ada di tempat itu. Ketika ayam naik pohon, saya juga harus tidur. Karena apa yang saya mau lihat di sana? Saya mau berdiskusi dengan siapa? Di depan saya laut lepas. Di belakang saya gunung. Samping kiri kanan hutan yang sangat besar. Saya komplain loh sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya sekolah capek di Unai. Bahkan saya diusir kalau tiap kali mau ujian. Lalu sekarang kenapa saya harus dipanggil, ditempatkan di tempat yang seperti ini? Saya komplain berat sama Tuhan. Dan bahkan saya marah sama ketua daerah atas keputusan itu. Kenapa saya harus ditempatkan di pulau seperti ini? Saya mau buat apa di sini? Ilmu yang masih hangat-hangat ini, saya mau buat apa di sini? Orangnya dihitung dengan jari nggak selesai. Saya komplain. Saya belum mengerti apa maksud rencana Tuhan. Saya tidak menyadari bahwa ketika Tuhan menyuruh saya keluar dari zona aman untuk pergi ke tempat yang saya tidak tahu, seharusnya saya menurut, tapi saya komplain sama Tuhan. Nah, satu hal yang sangat menarik daripada pelajaran sekolah sahabat kita di hari Senin ini, ketika Tuhan panggil Abraham untuk keluar dari negeri yang di mana negeri itu sangat dia cintai, dia tidak komplain. Dia tidak bersungut. Bisa saja dia bilang begini, Tuhan, aku lebih senang di sini Tuhan. Kasih saya waktu dulu lah Tuhan. Setahun lagi lah Tuhan. Tahun depan aja lah Tuhan baru saya pergi ke tempat yang lain. Tapi Abraham, dia memilih dengan keturunannya untuk menurut. Karena dia tahu, dia biasa mendengar suara Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan panggil dia untuk menjadi berkat bagi bangsa yang lain. Itu luar biasa. Itu dari saya. Amin, luar biasa sekali. Menjadikan satu pertanyaan lagi Pendeta Sony. Berarti dalam menerima panggilan Allah, apakah modalnya hanya menurut seperti itu? Ataupun mempercayai janji Tuhan? Karena yang dibawa Abraham ketika dia pergi dari kampung halamannya adalah, oh Tuhan berjanji kalau saya keluar nanti akan diberikan begini. Apakah itu cukup Pendeta? Masuk akal untuk
dihidupkan zaman ini juga? Ketika bicara mengenai janji Tuhan, maka apa yang tadi disampaikan Denny sudah pas. Ketika berbicara mengenai relevansi dengan zaman ini, maka setiap zaman punya tantangan yang berbeda. Bahkan dalam perjalanan sekolah sahabat dikatakan, Abraham sendiri tidak mengerti bagaimana nanti benih itu akan dilahirkan katanya. Tapi yang pertama dan terutama adalah ketika Tuhan berfirman, terima. Bahkan masih ingat ketika Musa harus menghadapi masalah yang sangat besar ketika dipimpin bangsa Israel. Tiba di sebuah tempat, seperti pendeta Denny katakan tadi, di depannya laut. Kan dia laut, tadi laut. Musa depannya laut. Kanan kiri tebing. Belakang musuh. Apa kata Tuhan? Maju. Kalau saya yang suruh itu Ivy, ada Danau Toba itu suruh maju nggak Ivy? Kan enggak kan? Enggak. Artinya kalau, tapi itulah Musa, dia dengan imannya dia katakan maju, kata dia maju. Dia injakkan kakinya ke Laut Merah, langsung dia gunakan tongkatnya, laut terbelah. Yang saya mau katakan adalah Tuhan mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Bahkan di organisasi ini, saya mau katakan, di organisasi ini, Pastor Denny sudah rasakan, saya juga pernah rasakan, saya pernah katakan, dari jemaat yang termasuk nomor 5 besar di Jakarta, saya ditempatkan di jemaat terkecil. Tapi saya masih ingat pesan orang tua saya, bahwa hanya ada 2 pilihan untuk melayani Tuhan, laksanakan, terima penugasan, atau mengundurkan diri. Kan cuma itu. Intinya, kalau Tuhan bilang maju, maju, atau kita bertolak belakang sama Tuhan. Itu sebabnya kita harus mengerti paragraf ketiga hari Senin. Tolong Ivy dibaca. Kita tidak mengetahui secara pasti seberapa jauh Abraham sendiri mengetahui atau mengerti tentang bagaimana benih yang dijanjikan akan dilahirkan melalui dia. Tetapi dia tetap bergerak maju dengan iman. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ibrani 11 ayat 8. Satu lagi, bagian bawahnya. Sungguh merupakan sebuah contoh bagi kita. Contoh bagi Anda, bagi saya, bagi kita semua. Pergi dan jangan lihat ke belakang. Terima kasih. Amin. Para pemirsa, ini pertanyaan juga bagi kita sekalian. Di paling bawah hari Senin dikatakan, kalau Allah panggil untuk pergi tanpa mengetahui kemana, kira-kira respons kita apa dan mengapa? Seperti itu. Ini pertanyaannya klise tapi sulit untuk dijawab, seperti yang Pendeta Denny katakan tadi ya. Mari kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Panggilan Abraham. Nah, disinilah kita baru melihat ternyata untuk menjadi berkat bagi seluruh dunia ada struggle. Nah, kita belajar dari Abraham. Pendeta Denny, apa saja struggle-nya dan bagaimana kita belajar untuk taat seperti dia? Silakan. Ini menarik. Kenapa saya katakan menarik? Abraham ketika keluar dari tanah Ur, Abraham menuruti perintah Tuhan itu sejak awal. Tetapi tidak mulus loh. Kenapa? Pertama adalah negeri Kanaan itu yang dijanjikan kepada Abraham itu masih dikuasai oleh orang-orang Kanaan yang terkenal dengan kekejaman. Kalau ini tidak mudah loh, ini tidak mudah. Pada waktu saya mau berangkat ke Pulau Wetar, orang cerita sama saya itu di Pulau Wetar itu dikenali dengan nama manusia bayangan. Mereka itu kalau contohnya kami berjalan 10 kilo, mereka bisa tarik gunung itu dan mereka tiba duluan di tempat itu. Dan memang benar, ketika kami tiba di tempat itu, manusia bayangan itu sudah tiba. Itu luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi yang saya alami adalah saya lari tinggalkan pekerjaan itu. Dan pemirsa tahu, saya ditegur oleh Tuhan. Saya harus masuk rumah sakit. Dan pada waktu saya berada di rumah sakit tentara, rumah sakit Wira Sakti, tangan kiri saya ini bengkak seluruhnya. Tapi papa saya datang pada satu Sabat sore dia datang. Dia bilang, Denny, ini hanya bisa disembuhkan kalau kamu kembali bertobat, kembali ke tempat di mana Tuhan tempatkan kamu. Kalau kamu yakin, besok tanpa dokter pun juga itu akan sembuh. Dan memang benar, besok pagi saya sembuh. Waktu saya sembuh, papa saya bilang apa? Cabut aja infusnya.
tinggalkan sudah rumah sakit, kembali ke Pulau Wetar untuk melayani. Satu hal yang sangat menarik daripada Abraham adalah dia tahu walaupun di sana orang Kanaan masih hidup terkenal dengan kekejaman dan kekerasannya, tapi Tuhan meneguhkan kembali janjinya kepada Abraham. Ini luar biasa. Ingat, kalau janji Tuhan, kita harus percaya dan menurut. Itu saja. Amin. Ini kita belajar dari kisah Abraham dan juga kisah pendeta Denny gitu ya, sudah dinyatakan benarnya janji Allah dalam kehidupan kita. Nah, menariknya di bagian akhir dari hari Selasa, seperti yang bagaimana tadi pendeta Denny mengubah pandangan kita, ceritanya bukan hanya cerita Abraham dengan kesusahannya. Karena kalau kita mau berfokus kepada kesusahan kita, banyak dan tidak habis-habis ya pendeta Denny ya. Tapi di paragraf terakhir hari Selasa, kita dibawa untuk melihat kok Allah masih mau ya pendeta Sony untuk memakai kita walaupun kita bandel. Pendeta Denny juga sempat kabur gitu dalam misi pelayanannya gitu. Tapi kenapa Allah masih mau terus memanggil kita dalam misi? Kira-kira apa maksud penulis membawa pikiran kita kepada pandangan Allah terhadap kita? Ketika kita tanyakan maksud penulis, maka jawabannya ada di Sekolah Sahabat. Namun sebelum ke sana, saya mau tanya, pernah nggak dengar ini di kalangan kita ya, anggota gereja? Si Anu sudah tua, tapi kenapa belum beristirahat juga, umur sudah 80. Lalu ada teman bercanda, dia katakan, mungkin Tuhan masih kasih kesempatan dia untuk bertobat, kan begitu. Mungkin karena orang tua itu tukang kritik segala macam. Tapi kenapa saya tanya begitu? Alfi tadi tanya, kenapa Tuhan masih kasih kesempatan? Ingat bahwa the greatest gift of heaven to the world adalah apa? Yesus. Atau bisa kita katakan, putra tunggalnya itu merupakan apa? Perwujudan atau manifestasi dari kasih karunia tersebut. Lalu, kenapa Tuhan masih sabar? Ingat, judul Sekolah Sahabat kita pelajaran ini, misi Allah bagi kita. Tunggu, bukan misi Allah, itu ke minggu lalu ya. Adalah panggilan Allah untuk misi. Ingat, yang punya misi siapa? Tuhan. Oke. Kemudian Allah memanggil kita. Siapa kita? Kita umat-umatnya. Siapa itu kita? Sekolah Sahabat katakan kita adalah saksi. Dan saksi ini dalam bahasa Greek apa itu? Martureo. Atau martir. Kata martir dari bahasa martureo. Dengan kata lain, saksi ini artinya adalah seorang juru kabar yang siap mati untuk apa yang dikabarkan. Itu terjemahan bahasa Greek, martureo. Dari kata itulah martir seperti Petrus dan lain-lain. Nah, kenapa masih sabar? Kalau Tuhan tidak sabar sama Petrus, apa yang terjadi, Ivy? Waktu Petrus menyangkal 3 kali, set meninggal. Kalau Tuhan nggak sabar sama Abraham, sama Musa, ketika Musa lempar itu, apa terjadi? Demikian juga dengan kita, karena Tuhan punya misi bagi masing-masing kita. Apa itu? Ivy boleh baca paragraf terakhir, jawaban penulis. Tidak seorang pun pernah mengatakan bahwa pekerjaan misi itu mudah. Dan dengan berdusta dan menipu, Abraham hanya membuat situasinya lebih buruk. Untung saja Allah adalah Allah yang sabar. Dan dia tidak membuang hambanya karena kesalahannya itu. Yang sayang sekali, tidak hanya Abraham yang melakukan hal seperti ini. Sungguh sangat menghibur ketika kita mengetahui bahwa terlepas dari kesalahan-kesalahan kita, jika kita berpaut kepada Tuhan dalam iman dan penyerahan sama seperti yang dilakukan oleh Abraham, tidak hanya kekeliruan-kekeliruan, dosa-dosa, dan kesalahan-kesalahan kita akan diampuni, tetapi juga Allah masih tetap menggunakan kita untuk melakukan pekerjaan misi. Perhatikan kata Allah masih tetap menggunakan kita untuk melakukan pekerjaan misi. Kenapa ada komentar tadi, para pemirsa, kita akan terangkan di sini secara gamblang karena waktu. Para pemirsa baca paragraf sebelumnya, paragraf ketiga, apa yang Abraham lakukan ketika dia di Mesir. Bahkan hingga mengakui istrinya sebagai apa? Sebagai itonya atau apa? Dia punya saudara. Terima kasih, Ivy. Ya, terima kasih pendeta dan pemirsa. Boleh dituliskan di kolom komen dari video ini kira-kira apa pelajaran yang paling mengena dan paling diambil dari kisah Abraham dalam pelajaran ketiga Sekolah Sahabat ini. Baiklah, kita lanjut ke hari Rabu dengan judul Gereja Mula-Mula dan Berbagai Zona Nyaman. Beralih dari kisah Menara Babel dan juga Abraham, kita masuk kepada Gereja Mula-Mula. Apa yang menjadi motivasi mereka, Pendeta Kanajo, sehingga mereka mau untuk menyebar
Apakah karena paksaan begitu atau apa yang membuat mereka menyebar? Di mana ada aniaya besar-besaran, di situ pekabaran Tuhan akan terbuka lebar-lebar. Peristiwa daripada Stefanus dilontari dengan batu sampai mati, memberikan sebuah indikasi yang luar biasa bagi pekerjaan Tuhan di gereja mula-mula. Dan saya yakin dan percaya bahwa pekebaran Tuhan tersebar di mana-mana, itu awalnya semua dari aniaya. Yang mungkin secara manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah disitulah pintu gerbang itu terbuka. Pintu sorga mulai terbuka. Bayangkan pada waktu Stefanus dilontari dengan batu sampai mati dan bahkan mereka kubur mayatnya Stefanus. Bukan berarti pekebaran stop. Justru di situ pekebaran terus terbuka, terbuka dan terbuka. Sehingga akhirnya Rasul Paulus pun juga dengan hal yang terjadi itu membuat dia juga bisa bertobat. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya yakin dan percaya bahwa ketika saya mendapat aniaya, ini mungkin belum dengar ceritanya. Ya, saya rasakan sendiri waktu saya dianiaya di Pulau Wetar, di Maluku Tenggara Barat Daya saat sekarang ini. Saya itu dipukul itu saya nggak akan rasa loh. Waktu saya lihat bambunya dan kayunya itu besar-besar. Tapi nggak ada satupun bekas di wajah saya. Dan itu ajaib. Ketika peristiwa itu terjadi, saya mau katakan para pemirsa, inilah kalau kita berada di pihak Tuhan, siapa lawan kita. Mujizat pun terjadi. Ketika saya dianiaya tidak lama kemudian, banjir besar di bulan Oktober seperti ini turun melanda desa itu dan membawa semua makanan-makanan dan rumah-rumah orang-orang yang menganiaya saya. Dan puji Tuhan, semakin kita umat-umat Tuhan semakin dianiaya oleh karena kebenaran, pekabaran Tuhan terbuka lebar-lebar. Kenapa? Itu janji Tuhan. Nah, gereja mula-mula dan zona aman itu, di situ Tuhan tunjukkan ketika Stefanus dilontari dengan batu sampai mati. Bukan berhenti pekabaran itu, justru pekabaran Tuhan terbuka lebar-lebar dan banyak orang bertobat. Luar biasa. Amin. Saya percaya ini bukan kebetulan Pendeta Denny dapat jadwal pelajaran ketiga, Amin, gitu amin, ya. amin. Karena sudah pas pengalaman dan akan menyemangati Amin. para pemirsa sekalian. Amin. Puji Tuhan. Pendeta Sony, kalau kita baca hari Rabu, ini fokusnya bukan hanya kepada panggilan untuk pindah dari tempat ke tempat lain, begitu ya. Karena kalau kita baca di bagian bawah, perbedaan karakter antara sesama murid seperti Petrus dan Paulus itu merupakan dinding yang harus didobrak juga gitu ya. Bagaimana bekerja bersama dengan orang-orang lain dalam misi Allah yang memiliki perbedaan. Seperti itu. Apa yang bisa kita pelajari dari hubungan Petrus dan Paulus ini dalam misi kita? Baik, terima kasih. Dari judul pelajaran hari Rabu dikatakan gereja mula-mula dan berbagai zona nyaman. Ingat, Petrus dulu tidak mau apa? Tidak mau berbaur dengan bangsa Gentiles, non-Yahudi ya. Dan Petrus juga mendapatkan apa? Penglihatan tersebut. Lalu bagaimana hubungan Petrus dan juga dengan Paulus? Oke, para pemirsa coba kita ingat, Petrus mungkin atau bisa dikatakan salah seorang murid yang terdekat dengan Yesus. The closest disciple, the closest person itu siapa? Kepada Yesus. Dan terus terang saya katakan mungkin orang lain belum melihat, tapi kedekatan mereka oleh karena mereka berasal dari satu bangsa atau suku yang sama. Nah, sedangkan Paulus, kita ingat, Paulus bisa melambangkan orang-orang apa? Non-Yahudi. Artinya kenapa saya katakan demikian, hidupnya sebagai anggota Sanhedrin. Bahkan saya tidak melihat original darahnya. Kalau darahnya saudara tentu sudah mengerti, tapi dia punya pergaulan, dia punya ruang lingkup, dia punya community. Nah, bagaimana dengan hal tersebut? Untuk lebih jelas, kita coba baca dulu, nanti saya tambahkan sedikit. Ivy boleh baca paragraf ketiga hari Rabu. Ya. Petrus, seorang murid Yesus dan salah satu tokoh penting di gereja mula-mula, menolak untuk membawa pekabaran Injil kepada orang bukan Yahudi, bahkan setelah Paulus mulai melakukan hal tersebut. Petrus dikenal sebagai rasul bagi orang-orang yang disunat, yaitu orang Yahudi, dan Paulus seorang rasul untuk orang-orang kafir.
Pada awalnya, bahkan Petrus tidak mau terlihat bersama-sama dengan orang-orang bukan Yahudi. Tetapi Allah menggerakkan Petrus untuk keluar dari zona nyamannya dan mengubah hatinya. Dia mulai belajar tentang apa yang sebenarnya terkandung dalam amanat Injil dan apa yang ingin dicapai oleh kematian Yesus bagi seluruh dunia. Terus sangat jelas dikatakan, bagian bawah, mari keluar dari zona nyaman. Kenapa keluar dari zona nyaman? Sekarang ini orang banyak fokus kepada hal-hal yang eksklusifisme. Bahkan saya mau katakan, Ivy, Pastor Denny, dulu gereja Advent kita mungkin cenderung eksklusif ya. Tapi semakin lama kita mengerti pekabaran firman Tuhan, maka kita akan semakin apa? Semakin terbuka. Karena keselamatan kasih karunia milik bersama. Hanya benar, kita harus tetap ingat ya, the rule of play, aturan mainnya apa itu ya. Yohanes pasal 14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, turutlah segala perintahku. Nah, masalahnya adalah perintah-perintah ini yang belum seragam dilakukan semua. Namun, tidak usah panjang-panjang, ketika gereja mula-mula terbentuk, maka kasih di sana sangat menonjol. Kenapa kasih menonjol? Karena mereka akhirnya mau meninggalkan zona nyaman mereka, berbaur atau mingling. Dengan apa? Dengan semuanya. Bahkan kalau kita tambahkan lagi dengan doktrin priesthood of all believers, bahwa kita semua adalah apa? Imamat yang apa? Yang rajani. Tapi ya terlalu jauh ke situ. Intinya adalah, mari kita apa? Mari kita tinggalkan zona nyaman dan menginjil kepada setiap orang tanpa melihat latar belakang, suku, atau apapun itu. Terima kasih, itu dari saya. Terima kasih. Itulah menjadi poin perenungan kita, pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Kira-kira apa prasangka-prasangka yang masih kita miliki sampai saat ini yang menjadi halangan bagi pengaplikasian misi Allah dalam kehidupan kita? Baik, terakhir kita masuk ke hari Kamis dengan judul Mulailah di tempat mana engkau berada. Kita mulai masuk kepada ayat inti kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dan ini sebenarnya sudah dimulai sejak minggu lalu karena ada juga pembahasan di hari Kamis mengenai arena misi. Sejauh mana misi ini harus dibawa? Tapi mulai dari mana? Mungkin itu pertanyaannya, Pendeta Denny, silakan. Terima kasih. Mulai dari mana? Dari tempat di mana kita berada. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kabar baik itu kita harus sampaikan kalau kita ke tempat yang lain. Bukan tidak boleh. Tetapi yang menjadi fokus utama adalah kita harus ingat bahwa Tuhan percayakan kepada kita kabar baik. Kabar baik itu apa? Kita harus menciptakan kebaikan Allah. Injil yang kekal itu. Injil itu kan kabar baik. Namun yang menjadi persoalan adalah kalau kita tidak mau keluar dari zona aman, ya kita menganggap kita baik-baik saja. Tapi kita diingatkan kembali kepada kita agar supaya kita harus mulai dari tempat di mana kita berada. Tempat tinggal kita, lingkungan kita, keluarga kita, saudara kita, dan lain sebagainya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Allah karena mulai dari masa COVID sampai sekarang, Pendeta Sony, orang yang tinggal di rumah saya ini 15 orang. Waktu masa COVID itu 20. Ya kalau 20 dengan standar yang saya miliki ini kan nggak mungkin. Tapi karena saya lakukan perbuatan baik, banyak cara Tuhan yang saya lihat nyata. Saya hitung itu 15 orang di rumah itu seminggu itu bisa 2 kali, 3 kali beli beras. Tapi Tuhan itu ajaib. Karena Tuhan punya rencana untuk saya menceritakan kabar baik kepada mereka, Tuhan percayakan untuk mereka tinggal di rumah saya. Dan puji Tuhan kabar baik itu mereka terima. Nah kalau mereka terima, apa itu bukan merupakan sukacita? Apakah itu bukan merupakan sebuah pelayanan yang Tuhan rindukan? Bukan berarti kita seberang ke sana tidak boleh. Boleh. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadi saksi di Yerusalem? Baru kita pikir Yudea, kita pikir Samaria. Kalau kita sudah menjadi saksi di Yerusalem, di tempat di mana kita berada, silakan. Ketika Tuhan katakan engkau keluar dari zona aman, pergi ke tempat yang lain, jangan pernah menunda, pergi. Karena di sana juga orang rindu untuk mendengarkan kabar baik. Terima kasih. Amin. Bagaimana dengan Pendeta Sony dalam mencerna Kisah Para Rasul 1 ayat 8? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Ini intinya adalah dari kisah Pendeta Denny. Di sini power itu ya, artinya kamu akan menerima kuasa, kan begitu?
Puasa nggak harus selalu bikin apa magic ya begitu. Tapi ketika pendeta Denny katakan 1 minggu mungkin 2-3 kali beli beras dengan standar pendeta itu sangat-sangat mustahil ya pendeta Denny ya. Tapi ketika dia berkomitmen dan dia mau, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan. Inilah kata kuasa yang saya katakan tadi. Dunamis, exousia, atau dinamit lah. Kata dinamit, maksudnya kata dunamis juga, artinya bisa meledak kalau dimaksimalkan. Dan saya rasa ya Pastor Denny udah bisa siap-siap jadi martir atau saksi. Udah jadi saksi sekarang, martureo kan begitu. Nah, dari sisi lain benar. Ketika Rasul Paulus, ketika Yesus mengatakan kamu akan menjadi saksiku. Masalah utama adalah, saya selalu sering katakan, Yesus tidak berfokus kepada skill yang dimiliki. Tapi Yesus kata saksi berfokus kepada willingness, komitmen yang dimiliki. Amin, amin, amin. Ivy, Denny juga tahu, dia banyak di luar sana yang punya skill, yang punya keahlian. Tapi ketika mengarah kepada komitmen dan juga janji atau integritas itu sangat sulit. Karena itulah sebabnya dikatakan amanat, Yesus dikatakan amanat yang agung. Untuk apa? Untuk mereka yang mempunyai komitmen melaksanakan amanat yang agung tersebut. Beda ya Ivy di kantor atau Pak Pastor Denny di kantor sama di pekerjaan ini. Kemarin ya di sini atau di mana ya? Tunggu. Di sini ya kita diskusi Ivy atau di mana? Jadi kenapa? Oh, ada diskusi begini. Kenapa di luar mereka lebih profesional, lebih bagus? Karena mereka digaji semua di gereja, dari diakon, kemudian penatua, semua digaji. Pertanyaannya adalah, ketika mereka tidak digaji, apakah mereka sekomitmen itu? Atau mungkin Pastor Denny, mungkin Pastor Denny udah banyak pengalaman, seperti saya lah, kalau saya tidak digaji, apakah saya mau terus melayani Tuhan seperti ini? Hati-hati. Tapi intinya adalah, komitmen itulah menjadi milik kita sama seperti yang Yesus miliki. Dan saya mau, Ivy boleh baca paragraf kedua. Namun, ada beberapa prinsip dalam kata-kata Yesus yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Lanjut, Pendeta. Yang pertama, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Sebagaimana kita telah lihat, tetapi tentu sangat baik jika diulang. Kita harus menjadi saksinya di tempat di mana secara fisik kita tinggal. Hal ini bisa termasuk rumah kita, gereja kita, lingkungan tetangga kita, dan komunitas kita. Kita harus menjadi saksi pertama di mana kita berada. Di area di mana Tuhan menempatkan kita dari mulanya, baik rumah atau tempat pekerjaan, untuk menjadi saksi kepada orang yang terdekat dengan kita. Hal ini bisa merujuk kepada keluarga dekat, keluarga jauh, orang-orang gereja, teman kerja, tetangga, dan komunitas. Mulailah di tempat di mana engkau berada. Itu dari saya. Terima kasih. Amin, terima kasih. Dan tadi karena sudah berbincang mengenai kuasa, kalau pemirsa ingin memiliki kuasa dalam misi, maka dorongan kami adalah untuk menjalankan tantangan mingguan yang Sekolah Sahabat sudah berikan kepada kita. Amin. Dan minggu ini tantangannya adalah, coba kita lihat komunitas-komunitas di sekitar kita yang bisa kita layani. Daftar dari komunitas-komunitas itu bisa diberikan kepada gereja, untuk kemudian dibikin kegiatan ataupun program untuk melayani kepada komunitas tersebut. Tapi kalau pemirsa mau yang lebih tantangannya, maka berdoalah supaya bisa terlibat dalam kegiatan ketika melayani komunitas tersebut. Semoga ini akan menambah dinamis ataupun kuasa dalam pengalaman keimanan kita. Baik, kita masuk ke dalam kesimpulan. Saya akan kembali kepada Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Denny Kanajo. Kita akan membahas pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Jadi, ketika kita membahas mengenai misi, tadi kita sudah lihat ya, misi itu menjadi berkat, tapi juga harus siap susah, begitu. Misi itu juga mengenai keluarga kita ataupun tempat di mana kita berada. Tapi bagaimana Pendeta mendefinisikan? Jadi panggilan misi kita itu misi untuk apa sih? Gitu, sesuai dengan pelajaran yang kita bahas minggu ini. Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu? Baik, ketika berbicara mengenai misi merupakan sesuatu yang harus diselesaikan. Suatu tugas, task, duty atau apapun itu yang harus diselesaikan. Itu sebabnya di dunia luar ada katanya Mission Impossible, ya, sebuah film Hollywood yang sangat terkenal. Nah, tapi perlu diingat dalam konteks Sekolah Sahabat kita ini, dikatakan dimulailah di mana Anda berada. Tentunya pertama diri kita, keluarga kita. Tapi terkadang misi ini terganggu oleh misi apa, Pastor Denny atau Ivy?
ada misi-misi pribadi. Misi pribadi sama ambisi ini beda-beda tipis, ya kan? Apalagi di organisasi ini, Ivy ya, Pastor Denia, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, sering kali kita melihat dia seolah-olah menjalankan misi Tuhan, atau dia cover dengan misi Tuhan, padahal yang dijalankan misi pribadi. Atau orang bilang hidden agenda atau agenda tersembunyi. Namun saya mau pastikan, sama seperti pelajaran sekolah sahabat ini, ketika Anda mau menjalankan misi, maka misi Allah lah yang terutama kita laksanakan. Ketika misi Allah kita laksanakan, kita turuti, maka Allah akan menempatkan kita di bagian mana kita bisa membantu menyelesaikan misinya. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau mau berkat yang sejati, lakukanlah misi Allah, begitu ya, jangan misi yang lain-lain. Baik, terima kasih. Pendeta Denny, silakan dengan kesimpulannya. Ketika Allah sudah mempercayakan misi itu kepada kita, jangan kita sia-siakan. Ingat itu baik-baik. Ketika kita sudah memberitahukan misi kabar baik keselamatan bahwa Allah rindu bersama dengan kita sampaikan kepada tetangga kita, keluarga kita, maka kita harus ingat misi yang paling terbesar adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kenapa menggunakan partikel pergilah? Artinya saat sekarang ini harus tidak boleh ada ditunda. Nah, Allah memiliki misi yang terbesar bagi dunia ini. Allah juga memiliki misi yang terbesar bagi saudara dan saya. Untuk itu saya mengajak kita semua para pemirsa yang setiap saat terus mengikuti diskusi pelajaran sekolah sahabat dari Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat. Saya ingatkan kembali kepada kita semua, masing-masing kita diberikan tanggung jawab yang sama, misi daripada Tuhan. Jangan kita sia-siakan, jangan kita abaikan. Mari kita berdoa kepada Tuhan, minta Tuhan seperti ini. Tuhan, berikan saya telinga seorang murid untuk mendengarkan suara Tuhan, dan berikan saya hati seorang hamba untuk melayani Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih. Baik, terima kasih puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Sony dan juga Pendeta Denny pada hari ini. Saya akan minta Pendeta Sony untuk berdoa bagi para pemirsa untuk menutup kebersamaan kita bersama. Kita berdoa, Bapa Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan yang limpah kami boleh Kau tuntun untuk memandu pelajaran sekolah sahabat bagi para pemirsa yang banyak yang ada di luar sana menyaksikan acara ini. Curahkan Roh Kudus Tuhan kepada hati masing-masing kami, khusus para pemirsa, sehingga pelajaran yang boleh jadi kurang sempurna kami sampaikan, maka Engkau akan menyempurnakan dalam hati kami masing-masing. Berkati hamba-Mu, Ivy dan juga hamba Tuhan, yang baru diangkat menjadi Direktur Komunikasi Daerah Nusa Tenggara, Pendeta Denny Kanajo. Multiplikasi talentanya Bapak menjadi karunia roh, sehingga eksistensinya atau keberadaannya akan menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya di daerah Nusa Tenggara. Berkati juga semua pemirsa dimanapun mereka berada. Dengarkan doa kami ini Tuhan, dan kami berdoa. Amin. Terima kasih dan selamat melayani bagi Pendeta Denny dan juga Pendeta Sony. Semoga kita bertemu lagi di kesempatan mendatang. Dan para pemirsa sekalian, minggu ini agak sepi pertanyaan di kolom komen, tapi kami berharap diskusi di jemaat masing-masing tidak akan sepi pertanyaan tentunya. Dan minggu depan kita akan melihat bagaimana jika terlibat dalam misi ini lebih ramai lagi, maka berkatnya lebih terasa lagi. Sampai kita bertemu minggu depan, Tuhan memberkati kita sekali.